PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa adalah program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertujuan untuk menciptakan sumber daya mahasiswa yang produktif dan berprestasi sebagai katalis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. PKM artikel ilmiah atau PKM AI adalah bagian dari PKM yang bertujuan untuk melatih mahasiswa menuangkan pikiran dalam bentuk artikel ilmiah dari hasil kegiatan akademik ilmiah secara berkelompok. Universitas Trunojoyo Madura merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang turut dalam kegiatan PKM ini. Judul paper yang lolos PKM AI adalah Pengaruh Perubahan Fungsi Similaritas pada Sistem Rekomendasi Berbasis Hybrid menggunakan kombinasi metode user-based dan item-based. Paper ini disusun oleh tim dengan Ketua Ahmad Farisul Haq dan anggota Alif Akbar Purnama, Muhammad Kurnia Sani, serta dibimbing oleh Ibu Dr. Nur Ibadah, ST, MISD. Selanjutnya, paper akan dipublikasikan di e-Journal Direktorat Belmawa. Yuk berkenalan dengan tim, bagaimana pengalaman dan perjuangan mereka dalam ajang PKM AI ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farisul Haq, saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 2020. Dalam tim ini saya sebagai ketua dan mempunyai tugas sebagai backend developer. Perkenalkan, nama saya Alif Akbar Purnama, mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 2020. Dalam tim ini, saya sebagai anggota tim 1 yang bertanggung jawab sebagai front-end developer. Perkenalkan, saya Muhammad Kurnia Sani, mahasiswa program studi Teknik Informatika tahun angkatan 2020. Dalam tim ini, saya sebagai anggota 2 dan bertanggung jawab untuk penulisan naskah paper. Lama waktu pengerjaan PKM AI ini kita memerlukan waktu sekitar 6 bulan, di mana pada bulan Agustus 2023 kita melakukan penentuan ide dan sampai pada bulan terakhir yaitu pada Januari 2024, di mana pada 5 bulan kami melakukan bimbingan secara rutin bersama dosen pembimbing dan 1 bulan kami melakukan finishing terhadap naskah paper yang akan disubmit pada PKM AI 2024. Ide PKM AI ini diambil dari tugas akhir mata kuliah sistem rekomendasi dan personalisasi. Kemudian mencari research guide untuk diangkat menjadi topik pada paper ini. Tim melakukan bimbingan rutin bersama dosen pendamping dan melakukan tugas masing-masing secara paralel bersamaan dengan kegiatan MBKM riset. Standar kerja antara PKM dan tugas-tugas kuliah itu sangat berbeda, di mana pada tugas-tugas kuliah kita masih bisa melakukan secara sistem kampus malam atau SKS, dan tentunya berbeda pada melaksanakan PKM kita harus menyiapkan di jauh-jauh hari agar bisa dapat bersaing dengan tim lain. Pengerjaan PKM ini menggunakan standar tertinggi berbeda dengan tugas kuliah karena PKM ini berada di tingkat nasional. Oleh karena itu, pengerjaan PKM AI ini dilakukan dengan standar nasional, bahkan lebih tinggi, sehingga menghasilkan isi naskah paper yang profesional. Suka duka dalam pengerjaan PKM ini, untuk sukanya kita bisa mengetahui potensi yang kita miliki, dan untuk dukanya kita harus menerima masukan atau kritikan dari orang lain, baik dari dosen pembimbing, dari teman, ataupun orang yang sangat berpengaruh pada kita, dan dilarang baper. Suka duka ikut PKM adalah sukanya kita bisa melatih soft skill, terutama dari kerjasama tim yang kita latih. Untuk dukanya itu kita harus lebih keras berusaha berada di standar atas dan lepas dari zona nyaman. Menurut saya, suka dukanya mengikuti PKM AI ini, sukanya kita bisa saling share informasi untuk menambah skill kita. Dukanya yaitu ya ada rasa tegang, ada rasa canggung, ada rasa was-was untuk gagal. Yang dirasakan setelah lolos PKMI, tentunya saya sangat bersyukur kepada Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan kepada tim kami bisa lolos pada PKMI 2024, dan tentunya saya sangat senang sekali. Saya bangga karena menjadi salah satu yang terpilih untuk lolos PKMI yang berskala nasional, karena dalam pengerjaannya kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yang saya rasakan setelah mengetahui keberhasilan dalam PKM AI ini, yang pertama saya sangat senang sekali bisa lolos dalam ajang setingkat nasional. Yang kedua, saya merasakan apapun kerja keras kita jangan melihat hasilnya, pokoknya dikerjakan dulu semaksimal mungkin.
Dampak yang saya rasakan, saya menjadi paham terhadap kemampuan yang saya miliki, dan saya juga bisa menjadi orang yang lebih percaya diri terhadap kemampuan saya, karena di sini saya bisa menjadi peraih PKMAI yang tingkatannya bukan tingkat universitas melainkan tingkat nasional. Melalui proses PKMAI, saya juga mengembangkan beberapa keterampilan, misalnya manajemen waktu, kerjasama tim, problem solving, dan komunikasi yang efisien. Dampak bagi saya setelah mengetahui keberhasilan PKMAI ini, saya dilatih untuk tanggung jawab dan saya dilatih untuk percaya diri dengan kemampuan saya sendiri. Pembelajaran yang saya dapatkan dari pengalaman PKM ini yang pertama yaitu terkait teamwork. Sini dengan tim saya berlatih gimana supaya menjadi teamwork yang baik. Yang kedua yaitu saya lebih teliti dan percaya diri, karena kita harus bisa membaca instruksi yang ada ataupun pedoman yang diberikan oleh PKM. Yang ketiga yaitu saya bisa mengetahui apa yang belum saya ketahui sebelumnya, contohnya pada penulisan PKM ataupun penulisan paper yang sesuai dengan standar nasional. Kita dapat melatih diri kita sendiri untuk menjadi lebih teliti, mandiri, dan menyampaikan pendapat dengan lebih terbuka. Pembelajaran dari PKMAI ini bagi saya, yang pertama, percaya diri terhadap diri sendiri, percaya terhadap kemampuan diri sendiri, terus yang terakhir, selalu menghargai diri kita sendiri. Pesan yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman mahasiswa lainnya, bermulailah dari hal yang kecil, jangan pernah meremehkan waktu, apalagi masih mahasiswa. Ambil kesempatan yang ada, karena kesempatan tidak datang dua kali. Bekerjalah dengan serius, bertanggung jawablah dengan apa yang kalian kerjakan, nikmati setiap prosesnya, untuk hasilnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Bakal ada banyak manfaat yang bisa kalian dapetin. Salah satunya pengalaman kerja sama tim, di mana tim harus bisa menutupi salah satu anggota tim yang lainnya. Kalian juga bakal merasakan suka dukanya ikut PKM. Pesan saya terhadap mahasiswa yang ingin mengikuti PKMAI selanjutnya, yang pertama, teman-teman harus percaya diri. Yang kedua, teman-teman bisa cari teman-teman yang berminat untuk belajar bareng atau belajar bersama dosen untuk mencari sebuah penelitian seperti itu. Kami bisa? Tentu kalian Juga bisa. Mulai. bersama dosen dan dilakukan secara paralel. Mata kuliah, sistem personalisasi dan rekomendasi. Kebalik kayaknya, Pak.